Dengan harga satu porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama duduk di majelis ilmu di hari-hari yang mulia, bahkan paling mulia secara mutlak ya sepanjang tahun, yaitu 10 awal di bulan apa? Dzulhijjah. Di antara juga amalan yang paling mulia yang kita lakukan adalah duduk di majelis ilmu, ya, mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas ya berkaitan dengan apa judulnya? Ya, Arafah miniatur padang mahsyar. Kalau kita membahas masalah Arafah berarti kita membahas satu ibadah yang besar. Ibadah apa? Ibadah haji. Ya. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang kewajiban haji. Ya, yang pertama adalah tentang kewajiban haji. Haji itu hukumnya wajib menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Termasuk bagian dari rukun Islam. Ya. Berarti artinya apa? Barang siapa mengingkari kewajiban haji, ya, mengingkari bahwa haji tidak wajib, nggak ada wajib-wajib itu. Ini berbahaya, bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Karena ibadah haji termasuk perkara ma'lum minaddin bid-darurah, yaitu harus sudah diketahui, bahkan anak-anak kecil pun sudah tahu bahwasannya ibadah haji itu wajib. Ya. Apa dalilnya di dalam Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, di dalam surat Ali Imran ayat 97 Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, mengerjakan ibadah haji, kata Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kewajiban atas manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bagi orang-orang yang mampu, yang sanggup melakukan perjalanan. Ya, berbeda dengan kewajiban yang lain. Ya, misalnya sholat berkaitan dengan kemampuan atau tidak? Ya, nggak berkaitan, hanya saja diberikan keringanan. Misalnya tidak mampu berdiri, duduk, tetapi tetap harus sholat. Karena tidak ada sejarahnya, ya, boleh meninggalkan sholat. Nggak ada. Ya, nggak ada. Kecuali satu keadaan. Apa itu? Gila. Berarti kan sudah ada kewajiban lagi, sudah gila gitu. Berarti itu ghairu mukallaf, sudah tidak dibebani kewajiban. Ya. Jadi kemudian kalau tidak mampu untuk duduk apa? Berbaring.
Kemudian kalau tidak mampu berbaring, isyarat menunjukkan bahwasannya ya sholat tidak terkait dengan kemampuan, harus terus dilakukan. Hanya saja mungkin tata caranya ya terkait kemampuan. Tapi kalau adanya perbuatan tersebut harus ada. Puasa. Ya, boleh nggak puasa? Terkait kemampuan. Iya, terkait kemampuan. Ya. Bagi yang nggak sakit. Tapi ada kewajiban apa? Mengganti. Ya, ada kewajiban mengganti. Misalnya sedang ada udzur syar'i safar ataupun sakit. Ya. Kecuali nanti kalau sudah punya sakit menaun, hanya saja nanti membayar fidyah saja, tak perlu mengganti. Ya. Penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya atau yang sudah tidak mungkin lagi sembuh gitu. Itu namanya penyakit menaun. Ya. Adapun haji, ya, ini berkaitan dengan kemampuan ya sebelum dilakukannya. Ya, dan kemampuan ini para ulama berbeda pendapat, tafsirnya banyak sekali. Kemampuan secara fisik, kemampuan secara finansial. Karena bukan hanya sekedar kita bayar, selesai tak. Tapi ada kewajiban lain, yaitu meninggalkan nafkah bagi orang yang kita tinggalkan. Kita punya anak, kasih nafkah untuk anak. Berapa hari itu? Kalau Indonesia 40 hari. Ya, selama 40 hari. Masa yang ngasih makan tetangga? Ya kalau tetangganya baik. Ya. Masa kita tinggalkan gitu aja gitu ya? Atau kita berangkat sendiri? Kemudian istri kita nggak tinggali apa-apa, kan nggak mungkin. Ya, Islam itu kan agama yang sempurna. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW bersabda, nah ini dalil dari sunnah. Ya, Al-Quran sudah. Ya, kemudian ini dalil dari sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tingkatan yang paling sahih hadis itu Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih, itu paling tinggi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Ya, 5 pokok. Di antaranya adalah syahadat. Ya, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mengucapkan kalimat syahadat, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersaksi kita bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, menunaikan salat, menjalankan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Zakat ada 2. Zakat apa? Zakat fitrah sama zakat mal. Jadi jangan berpikir sudah zakat fitrah sedangkan kita punya kewajiban zakat mal. Selesai. Zakat fitrah saja. Sedangkan zakat mal kita enggak zakati, bahaya. Disetrika nanti punggung kita di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, apalagi yang diamanai harta. Ustaz, kalau kita enggak punya apa-apa, ya wis gak usah mikir zakat mal. Enggak ada. Ya ini bagi yang ada. Ya. Kan kebanyakan orang ya kalau di kampung-kampung itu, Ustaz, gimana zakat mal kita? Loh, justru sampeyan itu yang harus dikasih zakat mal. Enggak usah mikir. Gitu ya. Kemudian wahajjil bait. Ya. Dalam riwayat yang lain, Ramadan dulu baru haji. Ya, puasa Ramadan dulu baru haji. Dalam riwayat ini, ya wahajjil bait. Ya, yaitu menunaikan ibadah haji. Di dalam banyak redaksi hadis, man istata'a ilaihi sabila. Ya, yang mampu. Lalu kemudian wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ya, ini semuanya adalah kewajiban ya yang telah Allah wajibkan kepada kita. Nah, adapun berkaitan dengan haji, Rasulullah SAW juga mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad faradallahu alaikumul hajja. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji. Fahujju, maka berhajilah kalian. Ya.
Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah. Kemudian ada yang bertanya dari kalangan sahabat, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Ya, maka Nabi diem. Kalau seandainya Nabi ngangguk aja, oh bahaya Pak. Oh ya, wah itu nih makanya ya kadang memang nggak bertanya itu lebih selamat kadang, ya. Tapi juga bertanya yang demikian itu ada hikmahnya gitu. Rasulullah SAW mengatakan, fasakat hatta qalaha thalathan. Ya. Apakah setiap tahun ya Rasul? Sampai 3 kali lagi. Nabi diam aja. Nanti ngangguk bahaya. Nabi kan tahu tuh. Ya. Nanti akan datang suatu zaman umat Islam itu banyak. Bukan hanya dari Jazirah Arab. Bayangkan kalau dari Jazirah Arab aman. Ya, itu pun orang yang di sekitaran Mekah saja belum tentu mampu. Ya. Saya kemarin itu tahun lalu saya punya teman satu rombongan ibadah haji. Itu orang Indonesia juga. Orang Indonesia tapi sudah lama di Saudi, sudah lebih hampir 10 tahun. Baru melaksanakan ibadah haji. Bayangkan itu. Ya, padahal kalau kita pikir kan sudah dekat sana gitu loh. Kok kenapa baru haji? Nah, itulah. Ya namanya banyak peraturan. Setiap majikan ya waktu itu baru diizinkan sama majikannya. Ada majikan yang izinkan kemudian diberikan uang saku, didaftarkan segala macam. Jangan dipikir kalau orang sana tiba-tiba nyelonong, nggak ada aturan. Ya. Apa namanya, seenaknya saja juga. Ya. Ustaz, tiba-tiba sepeda motoran langsung ke Arafah wukuf gitu. Ya, ya nggak begitu. Ada aturannya semua. Ya. Jadi kalau kita kan kadang aneh-aneh aja. Orang sana masa nggak haji gitu. Ya. Makanya Rasulullah SAW ini luar biasa ya. Beliau itu punya, ya beliau Nabi punya jangkauan yang panjang. Begitulah orang alim, ya orang yang berilmu. Allah kasih kelebihan. Bukan bisa lihat yang gaib, bukan. Tapi firasat seorang yang beriman. Allah kasih kelebihan. Ya, bisa berpikir jauh. Bisa melihat 10 tahun ke depan. Karena ya itu tadi, karena ilmu, ya, karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bukakan. Ya, makanya kalau kita minta saran kepada apalagi ustadz-ustadz yang sepuh gitu ya, ustadz-ustadz yang mungkin punya pengalaman dakwah, itu nggak boleh diremehkan. Kan kita hanya sekedar apa namanya cari validasi biasanya. Ya, tapi petuahnya, nasihatnya gak diamalkan juga gitu loh. Itu bahaya. Ya, misalnya kita mau bikin sesuatu kemudian konsultasi, ya, kemudian ustadz tersebut bilang, oh ini kalau begini nanti begini, ini kalau begini begini, karena sudah pengalaman. Ya, jangan. Akhirnya untuk saat ini jangan dulu. Tapi tetap ya nggak diindahkan nasihat ini, ya insya Allah urusan tersebut bisa berantakan. Ya. Nah, Rasulullah SAW begitu. Ya, punya, Masya Allah, kalau seandainya beliau berpikir tuh. Ya, dan beliau sangat yakin Islam akan diterima di seluruh penjuru dunia. Ya, kalau seandainya ngangguk atau bilang na'am, bahaya. Ya, makanya beliau diam tuh. Dan nanyanya maksa lagi. Sudah 3 kali lagi. Kok nggak dijawab-jawab Rasulullah? Apa nggak dengar apa gitu. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, lau qultu na'am, kalau seandainya saya bilang na'am saja, ya kalau bahasa kita ngangguk aja, ya la wajabat, sudah wajib. Lamas tatoktum, kalian pasti tidak akan mampu. Rasul sudah mengatakan pasti tidak mampu. Sekali seumur hidup saja, belum tentu ada yang mampu. Ya atau tidak? Ya, berapa persen orang Indonesia yang sudah haji? Berapa persen? Ya, dari berapa ratus juta orang.
ya, yang Islam gitu ya, berapa persen yang sudah haji? Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, haji terikat dengan kemampuan. Nah, kalau orang punya kemampuan tapi dah haji, ini bahaya. Ya, dosa besar. Ya. Padahal dia mampu, kecuali sudah daftar tapi nunggunya lama. Ya, kalau sekarang kan Malang berapa tahun? Ya, 10 tahun. Wah? 47 tahun. Masya Allah, yang daftar umur 40. 47 tahun, 87. Kita sudah berangkat dulu, Pak. Sebelum haji sudah berangkat dulu. Ya. Tapi tidak ada masalah. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala catat adalah niatnya, prosesnya. Jadi jangan berpikir kapan berangkatnya. Yang paling penting sekarang sudah ada uang atau ada usaha sudah mulai nabung. Ya, sudah bismillah. Tidak ada masalah sudah. Ya, ataupun kalau yang pengen agak cepat yang plus ya, atau khusus itu sekarang haji khusus yang cuma 5 sampai 7 tahun, udah bismillah. Ya. Ustaz, saya punya rumah ya Ustaz. Punya rumah tapi 2 gitu. Ya, kira-kira dikasih anak atau buat haji? Buat haji. Ya. Nanti anak bisa bikin sendiri. Ya, yang paling penting kewajiban ya ditunaikan dulu. Tapi nanti buat istri kedua Ustaz, waduh. Nikah lagi gak wajib, haji wajib gitu ya. Ini kadang ya tidak tahu skala prioritas gitu ya. Ya, kemudian dalil dari ijma ya sudah ya, Al-Qur'an sudah. Ini tentang kewajiban haji. Kemudian as-sunnah sudah, Bukhari Muslim lagi ya. Kalau Al-Qur'an itu sudah pasti sahih. Ya, enggak boleh ditanyakan, Ustaz, Al-Qur'an ini riwayatnya sahih itu enggak, itu enggak boleh. Nanya begitu Quran itu namanya enggak punya adab. Ya enggak boleh. Karena Al-Qur'an pasti sahih. Yang ditanyakan adalah pemahaman terhadap dalil Al-Qur'an. Nah, itu yang ditanyakan. Ya. Nah, kalau as-sunnah boleh. Kalau dalil as-sunnah boleh ditanyakan, Ustaz, sahih atau tidak? Boleh. Ya, jadi kalau Quran tidak boleh, kalau sunnah boleh. Kalau Quran yang ditanyakan hanya pemahaman terhadap dalil tersebut. Nah, kalau as-sunnah ditanyakan 2, sahih atau tidaknya, kemudian pemahaman dari memahami dalil tersebut. Ya, itu yang ditanyakan. Lalu kemudian dalil ijma, para ulama sepakat bahwasanya hukum haji itu wajib sekali seumur hidup. Ya, bagi yang mampu. Makanya kalau kita tidak mampu, nanti kita tidak akan ditanya tentang kewajiban haji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tapi kalau kita mampu, tapi kita tidak melakukan usaha apapun, kemudian kita pura-pura nggak mampu, Allah Maha tahu. Kita punya harta, kita punya aset yang bisa kita jual. Yang kemudian kita juga nggak terlalu butuh terhadap aset itu. Ya, kita misalnya hobi mengumpulkan apa? Mobil tua. Ngapain? Ya, nggak ada masalah kalau sudah kewajibannya tertunaikan semua. Misalnya. Tapi kalau belum haji, tapi dibela-belain beli mobil tua yang mungkin sampai ratusan juta, akan ditanya sama Allah. Ya, misalnya motor tua atau yang antik-antik. Ya, itu sebenarnya nggak ada masalah, itu mubah-mubah saja. Tapi kewajiban ditunaikan dulu, diselesaikan dulu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Al-Imam Ibnu Qudamah beliau mengatakan bahwasanya umat telah bersepakat, yaitu yang dimaksud umat adalah para ulama, orang-orang alim, bahwasanya haji itu wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Ya. Dan ini beliau bawakan di dalam kitab Al-Ijma, ya. Dalam kitab Al-Mughni, ya, beliau punya kitab Al-Mughni ini dalam madhab Hambali. Nah, itu tentang pembahasan yang pertama, tentang kewajiban haji. Nah, karena kita harus tahu dulu tuh, ya, haji wajib
Tapi apa sandarannya? Ya, karena kita hanya boleh mengatakan ini wajib, ini tidak wajib, harus punya sandaran. Ya, sandarannya harus jelas, Al-Quran dan Sunnah dan ijma. Ya. Kemudian yang kedua, pembahasan kita adalah tentang keutamaan ibadah haji. Ya. Kadang kan kita, apa sih Ustaz kira-kira keutamaan ibadah haji, Ustaz? Soalnya pemahaman di kampung, keutamaan ibadah haji itu ya pokoknya pulang ya jadi haji gitu aja, maksudnya ada hanya gitu. Ya itu bukan keutamaan itu. Bukan itu. Ya. Ya. Jadi gelarnya di depan, Ustaz. Kalau saya kuliah sudah 4 tahun tapi gelarnya kok di belakang. Nah, kalau haji ini kan kok di depan gelarnya. Ha, gitu ya. Ya. Kalau sholat S gitu nah. Ya. Atau puasa P gitu ya. Ya. Keutamaan yang pertama, haji merupakan di antara amal yang paling afdol. Ya. Seafdol amalan. Rasulullah SAW ditanya, su'ilan Nabi SAW, ayul a'malil afdol. Amalan apa yang paling afdol ketika Nabi ditanya? Kemudian beliau mengatakan, imanun billah wa rasulihi. Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini seafdol amalan. Kemudian beliau mengatakan, summa madza? Habis itu apa lagi? Ya. Kemudian beliau mengatakan jihadun fi sabilillah, jihad. Ya, berperang di medan perang, di medan pertempuran, ya, untuk meninggikan kalimat tauhid. Ya. Qila summa madza? Kemudian apa lagi? Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan hajjun mabrur, haji mabrur. Ya, jadi subhanallah disandingkan dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, disandingkan dengan jihad fisabilillah, baru kemudian haji yang mabrur. Masya Allah. Ya, itu yang pertama. Tapi syaratnya harus mabrur tuh. Mabrur itu adalah bukan hanya sekedar haji seremonial, tapi tidak berdampak dalam kehidupannya. Ya, jadi hanya sekedar haji, tapi nggak ada bekasnya. Ya, misalnya sebelum haji, ya suka main gaplek, ya godain janda, ya kemudian ya pokoknya gitulah, maksiat segala macam, ya riba, ya suka ngutang pinjol, ya kemudian Allah panggil untuk haji. Ayah habis haji kok masih tetap tidak ada perubahan, itu bukan mabrur tapi mabur. Ya, harusnya ada perubahan. Makanya memang ibadah haji gak sembarangan, Pak. Gak sembarangan. Ya, makanya perlu dengan ilmu. Ya, bukan hanya sekedar hanya seremonial saja. Karena demi Allah ya, ketika saya melihat jamaah haji, ya, itu rata-rata mereka sudah sepuh-sepuh. Ya, sudah sepuh-sepuh, kemudian ya banyak kasus-kasus yang di lapangan itu yang kita kasihan Pak melihatnya. Ya, tahun ini saja subhanallah ya. Jadi saya punya kawan, beliau juga jamaah haji reguler juga, cuma sudah ngaji gitu. Ya, orang Kalimantan sana. Beliau selalu konsultasi sama kita. Ustadz, rombongan saya ini belum selesai sa'i sudah pulang ke hotel Ustadz. Sudah ganti baju. Ini gimana Ustadz? Subhanallah, bayangkan. Sampai segitunya loh. Ustadz, ada rombongan saya Ustadz, sa'inya baru dapat 2, habis itu pulang Ustadz, kecapean Ustadz. Itu kalau hanya sekedar haji Pak, tapi tidak tanpa ilmu. Nunggunya lama loh, 30 tahun. Tapi kalau hajinya nggak sah, sayang Pak. Sayang sekali. Dan itu yang sangat memprihatinkan, terutama orang-orang kita di Indonesia. Karena persiapannya sangat minim dari segi ilmu. Sangat minim. Karena kebanyakan orang kita hanya seremonial saja. Ya, bukan persiapan berupa ilmunya, tapi hanya sekedar persiapan berupa selamatannya. Ya, hanya sekedar selamatan aja. Ya, ngundang sana, ngundang sini. Sebenarnya oke lah, walimatus safar oke. Ya,
asalkan nggak ada apa namanya hal-hal yang bertentangan dengan syariat ya, dangdutan segala macam gitu ya. Tapi kan di lapangan kan nggak begitu gitu ya fenomenanya. Ya, akhirnya apa? Kenapa kok dana yang sebesar itu kan bisa menghabiskan sampai 5 juta, 10 juta. Kenapa itu nggak digunakan untuk misalnya beli buku-buku kemudian atau ya mencari bimbingan gitu ya untuk betul-betul agar hajinya itu berjalan dengan baik. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena manasiknya juga sangat singkat sekali. Karena ibadah haji itu kan bukan ibadah harian, Pak. Jadi kalau sekarang Bapak manasik nih, ini nanti saya akan sedikit kasih gambaran ya tentang ibadah haji gitu ya. Apa rangkaiannya. Tapi nanti saya yakin, nanti kalau tahun depan Bapak haji itu sudah lupa. Iya, sudah lupa. Ya, karena kan butuh praktek tuh. Ya, makanya alhamdulillah ya sekarang banyak bermunculan travel sunnah segala macam. Itu perhatian sekali. Jadi manasiknya itu sampai berkali-kali. Ya, kenapa? Karena penting sekali itu. Ya. Berbeda Kak, kalau kita sholat kan tiap hari. Ya. Masa iya kemudian kita lupa Al-Fatihah itu kan agak jarang ya. Ya insya Allah jarang lah lupa Al-Fatihah gitu. Nah tapi kalau ibadah haji itu kan kadang bingung. Ini sa'i terus atau tawaf dulu atau apa gitu ya. Nanti kalau udah di Mina itu bingung tuh. Nanti lempar jumrohnya di jumroh apa ya kan? Aqobah kah, wusto kah, sugro kah? Ya. Ini nanti yang melempar nih pakai sendal kah atau pakai apa gitu ya. Yang dilempar itu siapa? Nanti kepala orang dilempar kan. Kan harus ada tempatnya itu. Ya jadi bingung. Ya, karena terkadang teori ya berbanding terbalik dengan praktek di lapangan gitu. Ya. Baik. Kemudian keutamaan yang kedua. Haji termasuk jihad fisabilillah. Ya, haji itu termasuk jihad fisabilillah. Ya Rasulullah SAW itu ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Narol jihad afdhalal a'mal. Kami melihat kata Ibunda Aisyah, jihad itu seafdal-afdalnya amal. Afala nujahidu? Apakah boleh kami ikut juga berjihad? Nah, ini saking semangatnya nih. Ya, sahabiat, ya para wanita dari kalangan sahabat. Apakah kita boleh ikut berjihad? Rasulullah mengatakan, la, tidak boleh. Lakinna afdalal jihad hajjun mabrur. Ya, seafdal-afdalnya jihad itu haji mabrur. Karena yang kita lawan itu hawa nafsu. Ya, yang kita lawan adalah hawa nafsu, Pak. Pertama, haji itu kan mengumpulkan semua ibadah. Kita lawan hawa nafsu, kesenangan kita terhadap dunia. Kadang orang punya kecintaan berlebih terhadap dunia sehingga mengeluarkan uang bayar itu berat, Pak. Berat banget. Kan nggak murah, Pak, haji itu. Iya, berapa sekarang? 60 juta mungkin ya, kira-kira. Ya, 60 juta lah. Ya. Itu kalau reguler itu pun nunggunya lama. Ya. Kalau yang khusus itu yang nunggunya 7 tahun, 5 sampai 7 tahun itu ya $17.000. Kira-kira sekitar ya 150 ke atas lah. Ya, 150 ke atas ya. Nah, itu kan nanti tergantung lah. Kadang ada yang levelnya biasa, dalam artian nanti hotelnya juga biasa. Enggak bintang 5 ya, bintang-bintang 3 gitu ya. Tapi murah gitu. Tapi itu resmi pemerintah. Ada yang mungkin sekarang furoda tapi tahun ini enggak keluar ya, qadarullah. Itu agak mahal sedikit ya. Tergantung lah. Kalau ikut ustadz yang terkenal bisa sampai 800 juta, Pak. Masya Allah. Ya. Itu bisa 3 orang itu, Pak. Ya, 4 orang itu. Ya, kalau yang biasa-biasa aja gitu. Ala kulli hal, ya. Itu semuanya dari awal itu kita sudah berjihad. Mengeluarkan uang sebanyak itu. Ustadz, kita nyarinya susah, Ustadz. Gitu lah. Ya, masa tiba-tiba dikeluarkan untuk haji apa? Nah, itu kan butuh jihad.
Ya, sedangkan kalau kita mengeluarkan untuk hal-hal dunia kita nggak eman gitu. Tapi kalau untuk haji, untuk umroh itu kadang kita eman. Nah, itu kan butuh jihad di awal tuh. Ya, kemudian baru nanti berangkat lagi safar. Jauh, Pak. Ya. Bukan kayak sini Surabaya ndak. Sini Jakarta ndak, sini sana Mekah sana. Ya. Naik pesawat. Kalau alhamdulillah sekarang naik pesawat cuma 9 jam. Coba bayangkan dulu naik kapal, Pak. Ya, naik kapal tuh bisa sebulan. Baru nyampe ke sana. Ya, belum lagi kalau ada apa-apa di jalan. Ya, belum tentu balik lagi. Ya, belum tentu balik lagi. Dan lain sebagainya. Nanti belum lagi nanti di sana. Ya, belum lagi cuacanya. Ya, pasti orang kalau nggak cocok cuacanya langsung sakit. Ya, apalagi kalau ya sudah mohon maaf sudah sepuh. Ya, sudah mungkin 50, 60. Nah, itu kadang ya, apalagi kemudian nanti jarak antara hotelnya jauh sama masjid. Bolak-balik masjid apa sakit. Berjuang. Ya, belum lagi pas hari hanya nanti. Ya. Wah, itu kan penuh perjuangan, Pak. Makanya ibadah haji adalah juga ibadah fisik. Apalagi kalau maktabnya jauh. Kalau reguler itu maktabnya jauh, Pak. Ya, PP itu biasanya kalau untuk lempar jumroh 12 kilo. Jalan setiap hari. Dan itu dalam kondisi sangat panas. Ya, kalau hawanya hawa Malang kan enak, Pak. Ada hujannya, ya kan? Angin semilir-semilir gitu ya. Sepoi-sepoi. Tapi kalau di sana, Pak, anginnya pun panas. Ya, anginnya pun panas. Ya, akhirnya banyak orang yang akhirnya dehidrasi, nggak kuat, meninggal dunia di jalan-jalan. Ya, itu jihad. Ya, belum lagi kemudian menjaga hati, Pak. Ya, agar tidak riya. Itu jihad juga. Ya, karena ya mau tidak mau memang kalau orang sudah haji kan di mata masyarakat punya kedudukan beda. Panggilannya aja udah beda. Pak Haji, ya. Pak Haji. Iya. Apa Pak belum haji gitu ya. Jadi intinya ada kehormatan. Itu kan menjaga hati itu berat. Ya, kemudian apakah kita merasa lebih tinggi daripada orang lain atau tidak gitu. Makanya di situ penuh dengan jihad. Ya. Tidak merasa baik daripada orang lain. Kemudian yang ketiga, ya, jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa, ya, kesyirikan, bid'ah ataupun maksiat-maksiat, maka balasannya adalah surga. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma. Ya, umrah satu ke umrah yang berikutnya itu adalah penghapus dosa. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan kecuali balasannya adalah surga. Pantas, Pak. Nah, ya, pantas sekali. Karena apa? Ya itu tadi sudah kita sebutkan jihadnya bagaimana melawan hawa nafsunya, mengumpulkan duit, berpeluh, ya, capek, ya, bahkan menahan kesenangan dunianya. Orang yang tetangganya beli ini, beli makanan, dia rela untuk nabung. Saya pengen haji. Mengerjakan rukun Islam yang kelima. Ya. Sehingga dia harus hemat dalam kehidupannya. Ya. Makannya mungkin hanya sekedar nasi sama garam. Karena pengen untuk nabung, pengen haji. Ya. Kemudian apa? Berjuang segala macam. Sampai proses itu selesai. Makanya balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Ya, haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man hajja lillah." Barang siapa yang ibadah haji karena Allah, falam yarfuth walam yafsuk, kemudian tidak berkata-kata srono. Ya, rafas itu diartikan oleh para ulama jima, ya, ataupun yang mengarah kepada hubungan suami istri. Kemudian tidak berbuat kefasikan. Raja'aka yaumin waladathu ummuh, maka dia seperti orang yang baru dilahirkan. Artinya bersih tanpa dosa. Ya. Nah, ini ibadah haji, ya. Keutamaannya luar biasa sekali. Kemudian yang kelima, bahwasanya orang yang melakukan ibadah haji mereka adalah tamunya Allah. Ya, subhanallah, wafdullah. Rasulullah SAW bersabda,
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Ya, jamaah haji dan jamaah umroh adalah tamunya Allah. Inda'auhu ajabahum. Ya. Kalau mereka berdoa, Allah akan ijabah. Ya. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Kalau mereka minta istighfar, minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Ya, makanya tidak ada masalah Pak kalau kita misalnya titip doa. Karena memang ada keutamanya. Ya, orang yang sedang haji itu doanya diijabah. Ya. Tapi ya jangan titip doa satu buku, Pak. Capek, kasihan. Wah, habis itu bawa buku nih, catatan semuanya permintaan saya. Jangan. Ya udah yang inti-inti ya, doakan semoga saya bisa nyusul, doakan semoga saya bisa lancar rizki, ya, umur panjang, sehat, semoga bisa nyusul nanti, ya, dipanggil juga menjadi tamu Allah, udah itu cukup. Bisa istiqomah dalam Islam, bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, udah cukup. Ya. Lalu kemudian yang kelima, ya, orang yang haji didoakan ampunan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ghafir lil haji. Ya Allah, ampuni orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Waliman istaghfara lahul haj. Ya. Dan orang-orang yang dimohonkan ampun olehnya. Ya, oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi didoakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah, ampunilah orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan ampunilah orang yang netep agar diistighfarkan. Ya. Tolong doakan dosa-dosa saya diampuni. Misalnya ada jamaah haji teman kita, tolong doakan dosa saya diampuni. Ya, kita mendapatkan doa juga dari Rasulullah. Semoga Allah ampunkan dosa. Ya, ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Ya. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga, kita akan sedikit membahas tentang, sebelum kita nanti di pembahasan yang keempat akan pembahasan intinya, yaitu pas Arafahnya gitu ya, miniatur padang mahsyar, dari sisi yang mananya gitu ya, dari sisi apanya sih miniatur gitu. Nah kemudian yang ketiga kita akan bahas singkat tentang tata cara ibadah haji, mulai dari awal sampai selesai. Ya, tata cara haji itu ada tiga. Ada tiga, tata cara haji itu ada tiga. Yang pertama tamattu, dan ini yang paling afdol, karena mengumpulkan antara ibadah umroh dan ibadah haji. Jadi kalau orang haji, ya, dan dia tata caranya pakai tamattu, pasti dia sudah umroh. Walaupun belum pernah umroh sebelumnya, ya, tapi dia kemudian daftar haji, ya otomatis dia umroh, gitu lah. Ya, mengumpulkan dua ibadah, dan ini paling afdol. Kemudian yang kedua, yaitu ifrad. Ini haji saja tanpa umroh. Ya, jadi langsung. Ya, langsung haji. Kemudian yang ketiga kiron. Kiron ini menggabungkan antara umroh dan haji dalam satu rangkaian. Ya. Dan yang pertama harus menyembelih haju, ya, dam. Ya. Yang kedua ifrad tidak. Ya, tidak dikenakan dam. Ya, dam itu ada dua, dam syukron, dam jubron. Dam syukron itu rasa terima kasih. Ya, jadi dam itu tidak melulu karena dia melakukan pelanggaran, enggak. Ya. Tapi bentuk terima kasih dia kepada Allah karena dia diberi kesempatan untuk melakukan umroh dulu. Ya, baru kemudian haji. Namanya dam syukron. Kalau dam jubron, nah ini baru terkait dengan pelanggaran, misalnya dia kekurangan dalam beberapa manasik segala macam, ya, maka dia membayar dam. Ya. Itu namanya dam jubron. Ya. Kemudian yang ketiga kiron, ya, yang menggabungkan antara haji dan umroh dalam sekaligus tata cara manasiknya, ya, ini juga bayar dam. Ya, dam syukron juga. Ya. Nah, kita akan praktik, ya, kita akan praktek ibadah haji dengan metode tamattu. Ya, kenapa? Karena jamaah haji Indonesia, nanti bapak-bapak kalau ikut rombongan dari Indonesia pasti hajinya pakai ini, tata cara ini. Kenapa? Karena lebih memudahkan.
Karena jamaah haji Indonesia itu ada yang datang duluan, kalau terawal-awal. Itu kalau pakai ifrad, Pak, pakai ikram sebulan. Nah, itu susah, Pak. Ya. Kalau ifrad kan nggak boleh lepas. Ya. Nah, ini mau nyusahkan. Nah, makanya kalau tamattu jadi umroh dulu. Umroh dulu selesai, ya, habis itu cukur, ya, boleh dipelontos, boleh dipotong ya sebagian gitu ya, atau diperpendek gitu. Habis itu pakai baju lagi. Nanti tanggal 8 pakai ihram lagi. Nah, gitu. Ya, itu kalau tamattu. Nah, insya Allah kita akan bahas. Baik. Yang pertama, ya, jamaah haji berangkat dari Indonesia. Ya. Ini ada dua model. Ada dua model. Berangkat ke Madinah dulu. Berarti aman, berarti nggak langsung umroh. Ya, berarti ya ziarah dulu di Madinah. Nanti ngambil mikotnya di Dzulhulaifah nanti, Bir Ali. Ya, disitulah dia mulai ngambil mikot. Adapun jamaah haji yang langsung jeda, itu ambil mikot di atas pesawat. Ya, jadi sudah pakai ihram di atas pesawat. Nanti biasanya sudah diumumkan oleh pramugarinya, oleh pilotnya di atas itu bahwasanya kita akan melewati mikot, segera berniat. Niatnya apa? Labbaik Allahumma umrotan. Ya, labbaik Allahumma umroh. Ya Allah, aku niat untuk umroh. Ya, karena umroh dulu. Nah, baru nanti ketika tanggal 8 Dzulhijjah, Allahumma labbaika hajjan. Ya, aku niat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini kita ambil yang langsung aja, yang dari Jeddah, ya, yang dari Jeddah, kemudian turun bandara, habis itu berangkat ke Masjidil Haram, ke hotel dulu istirahat, tapi sudah dalam keadaan ihram, ya, larangan-larangan ihram sudah harus dihindari, pakai minyak wangi, pakai penutup kepala, pakai pakaian yang berjahit seperti mohon maaf celana dalam, pakaian dalam itu semua sudah harus dilepas semuanya di atas pesawat. Jadi hanya pakaian ihram tok murni gitu ya. Nah, setelah itu sudah niat ya, baru masuk Masjidil Haram ya, melaksanakan tawaf. Tawaf kudum namanya. Ya, atau ya tawaf umroh. Tawaf. Setelah itu melaksanakan sa'i. Ya. Setelah sa'i selesai 7 kali ya, tawaf juga 7 kali. Sa'i juga 7 kali. Diawali dari Safa ya, berakhir di Marwah. Ya. Kalau seandainya ada orang yang tawaf dari Safa kok selesainya kok di Safa, kelebihan, Pak. Ya, imma kelebihan atau kurang satu. Ya, karena selesai itu harus di Marwah. Mau tidak mau, sudah harus di Marwah. Ya. Kalau bingung, cara yang terdekat, maksudnya ambil yang paling dekat, lebih nggak apa-apa. Misalnya ini sudah 7 atau piro yo, just ambil aja, ya, ambil yang 6. Ya, nah, itu berlaku juga di tawaf gitu. Ya, intinya pokoknya selesai di Marwah aja. Ya, selesai di Marwah aja. Nah, habis selesai sudah prosesi itu, ya, itu kalau paling cepatnya Pak 2 jam, paling cepatnya. Ya, tapi kalau rombongan rame-rame itu bisa 4 jam. Kalau ada yang sepuh-sepuh biasanya sampai 5 jam. Ya, tergantung ini, ya, kondisi. Ya. Nah, setelah itu barulah ke tempat cukur atau bawa cukur sendiri, ya, cukur rambutnya. Mau dibotak pelontos, alhamdulillah. Didoakan 3 kali sama Nabi. Kalau mau cuma diperpendek saja nggak apa-apa, didoakan sekali sama Nabi. Ya. Udah, habis itu pakai baju biasa. Ya, itu misalnya taruhlah tanggal 15 Dzulqa'dah misalnya. Berarti kan itu masih ada 15 hari plus 8 hari. Ya, berarti berapa hari? 23 hari. Ya, itu masih hampir sebulan itu. Ya, hampir sebulan itu. Ah, ya udah, dimanfaatkan tuh bolak-balik misal haram, sholat, ya. Ataupun mau umroh lagi misalnya, umroh sunnah, tidak ada masalah. Ya, misalnya 1 kali, 2 kali lagi umroh sunnah, tidak ada. Atau badal, misalnya badalkan orang tua. Ya, karena masih lama jaraknya untuk hajinya gitu ya. Udah amal seperti biasa aja, rutinitas seperti biasa gitu ya.
Nah, waktu hari hanya yaitu tanggal 8 ikhram lagi dari hotel. Ya, labbaik Allahumma hajjan. Ya, labbaik Allahumma hajjan, baru setelah itu berangkat ke Mina. Ya, untuk melaksanakan Arafah tarwiyah, yaitu mabit di sana. Berangkat pagi ya ke sana ya, kemudian biasanya jamaah reguler enggak seperti ini. Jamaah reguler enggak seperti. Biasanya yang seperti ini itu yang khusus. Ya, karena reguler itu banyak, Pak. Biasanya mereka tidak ngambil sunnah tarawih, mereka langsung ke Arafah. Ya, kenapa? Karena memang kondisi ya sangat padat sekali. Normal kalau hari-hari normal, kalau Bapak dari sekitar Masjidil Haram ke Mina, Arafah, itu paling 15 menit sampai 20 menit. Itu normal ya. Jarak sekitar 13 sampai 20 kiloan lah. Ya, kalau ke Arafah gitu. Tapi kalau pas hari haji itu, hari hanya itu bisa sampai 6 jam perjalanan. Ya, karena sangat pelan. Bisnya itu macet, semuanya macet. Ya, macet. Jalan kaki juga jauh. Ya. Oleh karenanya itu pertimbangan ya, wallahu alam Kementerian Agama dan lain sebagainya. Mereka langsung ke Arafah. Oke, ini tidak ada masalah. Ya, ini tidak ada berkaitan dengan keabsahan haji, tidak ada. Ya, ini hanya masalah afdol dan tidak afdol aja. Tapi kalau bisa tarawih ya alhamdulillah gitu. Ya, tapi kalau tidak bisa oke, tidak ada masalah. Langsung menuju ke Arafah. Ya, menuju ke Arafah. Ya, tanggal 9. Jadi haji itu dari mulai tanggal 8. Kemudian tanggal 9. Ya, tanggal 9 pagi itu biasanya istirahat dulu. Ya, pagi itu istirahat dulu, nyiapkan stamina, Pak. Karena nanti kita bertempurnya habis zuhur. Jadi di Arafah itu namanya wukuf. Ya, wukuf itu ya kalau secara bahasa itu Pak artinya berhenti. Wukuf itu berhenti, diem. Makanya parkiran itu bahasa Arabnya mauqif, tempat diam. Ya, tempat diamnya mobil, motor gitu, mauqif. Ya. Nah, di Arafah itu ya Nabi Muhammad mengatakan al-Arafah kulluha mauqif. Ya. Semua Arafah yang namanya Arafah yang ada batasnya tanda kuning itu ya semuanya adalah tempat wukuf. Jadi tempat wukuf enggak harus di Jabal Rahmah, enggak harus naik gunung, enggak harus. Semuanya itu adalah tempat mauqif. Yaitu tempat untuk wukuf, ya. Artinya apa? Tidak melakukan apa-apa. Udah diam aja di situ. Diam. Yang kita lakukan adalah berdoa. Ya, berdoa mengangkat tangan. Jadi makanya ya kalau misalnya kan kita nunggu tuh. Udah daftar haji reguler nunggu 20 tahun. Nah, dari 20 tahun tuh kita latihan, Pak. Ya, latihan berdoa. Ya, karena sebagian dari kita berdoa itu kan gak betah lama-lama, ya atau tidak? Ya Allah, habis itu minta cepat dikabulkan lagi. Itu kan kita gitu. Ya, kurang sabar dalam berdoa. Nah, makanya di momen-momen Arafah itu, ya kita harus betul-betul tahan, Pak, ngangkat tangan. Dan Nabi Muhammad SAW ngangkat tangan sampai maghrib. Dari zuhur sampai maghrib. Iya, jangan dibayangkan itu nggak capek, Pak. Capek. Iya, hanya ngangkat tangan tuh loh, hanya berdoa tuh. Sampai bingung kadang kita doa apa maneh ya wis kadang disebutno kabeh. Iya. Kan udah disebutkan kabeh. Iya. Udah doa we yang di luar ekspektasi doa. Asalkan ya aja ngawur. Ustaz pengen bisa terbang ya jangan. Ya intinya jangan ngawur gitu loh. Doa yang ya kadang mungkin nggak masuk akal tapi udah nggak apa-apa doa aja. Ya. Saya pernah bercanda sama istri itu. Ya, saya boleh nggak doa waktu di Arafah nanti bisa nikah sampai 4. Ya saya juga berdoa semoga suami saya nikah cuma 1. Ayo kita perang doa jadi waduh. Susah kalau kayak gitu, Pak. Perang doa. Ya.
Ustaz. Ya, jadi intinya doa. Ya, jadi kita pagi itu biasa istirahat tuh. Ya, pagi itu istirahat karena untuk menyiapkan stamina itu. Ya, alhamdulillah sudah disiapkan itu tenda-tenda gitu ya. Kalau di Arafah itu jangkanya sampai maghrib biasanya. Ya, walaupun bisa sih wukuf sampai batasnya itu tengah malam sampai subuh. Ya, tapi itu enggak afdol. Afdolnya sampai maghrib saja. Habis itu kita bergerak menuju ke Musdalifah. Ya, jadi di Arafah itu enggak nginep. Ya, kalau secara aturannya begitu, enggak nginep. Tapi biasanya sebagian travel apa itu tetap nginep karena berangkatnya kan dari tanggal 8 itu. Ya, untuk menghindari kemacetan tadi itu tadi. Udah biar siap gitu. Nah, kemudian berangkatlah menuju ke Musdalifah. Ya, saya masih ingat betul itu. Tahun lalu itu dari Arafah itu habis Isya, ya kita belum sholat Isya tuh. Karena sholat di Arafah itu kan di jamak takdim. Ya, kalau zuhur sama asar. Ya, jadi sholatnya waktu zuhur, jamak takdim. Nah, kalau maghrib Isya di jamak takhir. Nah, itu sesuai sunnah Nabi. Yaitu sholatnya nanti di Musdalifah. Ya. Itu baru sampai Musdalifah dari habis Isya itu. Saking antrinya, saking padatnya. Saya masih ingat hampir jam 2 malam. Hampir jam 2 malam. Udah nggak apa-apa, saya sampai sana turun. Cari tempat untuk sholat. Ya. Itu sudah banyak orang-orang sholat di situ tuh. Kita gabung aja. Ya, atau kita bikin jamak sendiri kalau kita rombongan. Ya, sholat jamak takhir. Ya, sholat jamak takhir. Dan amalannya apa yang kita lakukan di Musdalifah? Tidur. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW di Musdalifah ngapain? Tidur. Istirahat. Kenapa? Karena nanti tanggal 10 adalah hari yang paling padat untuk melaksanakan manasik haji. Tanggal 10. Ya. Kalau tanggal 9 ya itu tadi. Siangnya Arafah aja itu aja. Berdoa aja. Ya. Kemudian nanti malamnya mabit di Musdalifah itu. Ya, itu nggak ada tenda-tenda. Jadi pemerintah Arab Saudi cuma menyediakan karpet di jalan-jalan. Ya, tapi itu adalah merupakan malam-malam terindah. Ya, kita bisa tidur beratapkan langit. Ya, di Musdalifah. Ya, tanggal malam 10 Zulhijjah. Ya. Lalu kemudian setelah itu pagi hari kita gerak. Salat subuh kita di sana. Ya, setelah subuh itu apa yang Nabi lakukan? Beliau berdoa sampai suruk. Ya, di tempat yang dinamakan dengan Masy'aril Haram. Di Musdalifah itu ada masjid namanya Masy'aril Haram. Ya, Nabi Muhammad SAW berdoa mengangkat tangannya sampai suruk. Berdoa di sana. Ya. Lalu kemudian setelah itu barulah berangkat menuju ke Mina. Ya, ke Mina lagi. Ya. Makanya jamaah haji itu paling banyak aktivitasnya selama 6 hari itu adalah di Mina. Ya. Nah, tanggal 10 sudah masuk ya. Kalau di sini kan hari raya. Kalau di sana tidak ada hari raya. Kalau di di masyairnya. Tapi kalau di Masjidil Haram tetap ada hari raya. Tetap sholat Id gitu ya. Tapi kalau di sekitar Mina, Musdalifah ya nggak ada Id. Ya, jamaah haji nggak usah berpikir kita sholat Id di mana. Nggak usah. Bukan untuk sampean, bukan. Id itu untuk orang-orang yang nggak haji gitu loh. Ya, udah nggak usah mikirkan itu. Lah, tapi kan nanti nyate. Wes nggak usah mikirin nyate. Sama ini haji. Ya kan kadang kalau di kampung orang-orang kampung itu kono pertanyaannya itu. Iya. Nanti nggak dapat kupon. Ya ngapain pikirin kupon gitu loh. Iya. Nah, akhirnya jamaah haji ini ke Mina. Ya, persiapan untuk amalan yang pertama yang dilakukan adalah lempar jumroh Aqobah. Jadi tanggal 10 itu cuma lempar jumroh Aqobah saja. Ya, jadi jumroh itu ada 3, lempar jumroh itu ada 3. Nah, ini sini 1. Ini 2. 3. Ya. Nah, jadi tanggal 10 itu cuma yang dilempar ini aja, Aqobah saja. Aqobah, Wusta, Sughra. Jadi yang dilempar tanggal 10 itu ini aja. 1 lempar jumroh ini aja. Jadi 7.
Ya. Jadi biasanya di Musdalifah itu dimanfaatkan untuk cari kerikil yang kecil-kecil. Ya, kerikilnya berjumlah ini hari pertama 7. Ya, kemudian hari kedua tanggal 11 7 kali 3. Karena semuanya tiganya dilempar. 7 kali 3 21. Berarti berapa itu? 28. Hari kedua 7 lagi, 7 kali 3 lagi, 21 lagi. Berapa lagi itu? 28 tambah 21 49. Hari ketiga ya 13 itu ya 21 lagi. Total berapa itu? 70. Benar tak? 20 49 tambah 21. Oh iya 70. Ya, 70. Jadi kita nyiapkan kerikil itu 70. Untung syariatnya kerikil kecil-kecil. Coba kalau batu bata, Pak. Wah, 70 susah. Bawanya gimana? Ya. Biasanya kalau yang alhamdulillah kalau di travel yang Saudi itu saya pernah dapat segini. Jadi kayak udah paket gitu. Sepaket itu segini tapi nggak tak hitung. Ya, banyak lah pokoknya gitu. Ya, pokoknya sesuai kebutuhan aja. Ya. Akhirnya setelah itu lempar jumroh Aqobah. Itu amalan yang pertama. Lalu kemudian tawaf ifadah, balik lagi ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini boleh diakhirkan, boleh. Enggak harus juga tanggal 10 itu juga. Ya, jadi boleh diakhirkan. Kemudian boleh langsung cukur. Jadi dari tanggal 8 itu pasti pakai ihram, Pak. 8, 9, 10 itu masih pakai ihram. Ya. Kemudian langsung cukur boleh setelah lempar Aqobah. Misalnya nggak langsung karena agak sulit biasanya. Kalau di hari itu juga. Tapi sebagian travel bisa langsung. Jadi sebagian travel itu dari Musdalifah langsung ke Masjidil Haram. Ya, saya kemarin begitu. Jadi dari Musdalifah itu saya langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ya. Tawaf ifadah itu tawaf haji. Ya. Kalau sebelumnya kan tawaf umroh. Ya, ini tawaf haji. Kita tawaf, ya. Baru setelah itu kembali lagi ke Mina. Nah, itu kalau ada bisnya transportasi enak, Pak. Tapi sebagian kan nggak ada bisnya gitu. Lalu kemudian akhirnya setelah itu baru lempar jumroh Aqobah. Nah, setelah itu boleh langsung cukur. Baik itu gondol ataupun botak. Nah, baru setelah itu boleh ganti baju. Kembali ke maktab, ganti baju. Ya. Nah, di amalan itu, di amal setelahnya adalah menyembelih hewan kurban. Ya, yaitu membayar dam itu tadi. Ya, yang kalau tamatuk ya itu di saat itu tanggal 10 itu. Ya, jadi ada 4 amalan yang dilakukan pada tanggal 10. Lempar jumroh Aqobah, tawaf ifadah, cukur, ya, lalu kemudian menyembelih hewan kurban. 4. Ya. Kalau kita melaksanakan 2, ya, di antara 4 ini sudah boleh ganti baju. Misalnya tawaf ifadah sama cukur atau lempar jumroh Aqobah sama cukur. Ya, itu sudah boleh ganti baju. Ya. Lalu kemudian ya, tentunya tawaf ifadah plus sa'inya ya. Jadi bukan tawaf, kemudian nggak sa'i, nggak, plus sa'inya langsung. Ya. Kemudian tanggal 11 sampai 13 amalannya hanya melempar jumroh saja. Ya. Amalannya hanya melempar jumroh saja. 3. Ya. Nah, itu kalau maktabnya dekat, ini kan tempat lempar jumroh. Jadi jamaah haji itu ada yang maktabnya di sini. Ini yang haji plus nih, di sini. Ini tempat lempar jumroh. Ada yang maktabnya di sini. Kan enak tuh. Tinggal ke sini dikit. Berapa ratus meter aja. Muter, balik lagi ke sini. Tapi kalau jamaah reguler, maktabnya nanti di jalan sana. Enggak, kalau di sini kedeketan, di sana jalannya. Karena memang jauh banget. Jauh. Iya, serius. Iya. Makanya kan ada harga, ada rupa gitu ya. Ya, tentunya kan enggak sama. Ini bayarnya di sini hampir 200 juta. Di sana cuma 60 juta. Ya toh?
Makanya jamaah reguler itu memang capek sekali. Ya, bahkan sampai di flyernya Kemenak itu bisa sampai sehari itu kalau untuk lempar jumroh itu PP bisa sampai 12 sampai 15 kilo jalannya. Ya, dan itu dalam keadaan panas loh. Ya, dalam keadaan panas, ya. Karena enggak bisa kita melempar kalau kayak gitu malam hari, nggak boleh. Ya, melemparnya itu siang. Ya, nggak boleh malam. Ya, nggak boleh malam. Jadi amalan setelah hari tanggal 10 itu aja. Sampai hari tasyrik selesai, berarti sudah selesai. Ibadah hajinya sudah selesai. Setelah melempar hari yang ke-13, ya berarti ibadahnya sudah selesai, rangkaian ibadah haji. Ya. Jadi dari mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada juga yang mengambil cuma nafar awal sampai tanggal 12 ini boleh. Ya. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Barang siapa yang hanya sekedar ngambil cuma hari ke-12 maka itu tidak ada dosa, enggak apa-apa. Dan rata-rata travel Saudi semuanya nafar awal. Ya. Ketika ditanya alasannya kenapa? Karena biar Mina enggak padat. Ya, biar Mina agak longgar dikit katanya. Ya, bagus juga. Ya, itu berarti ibadah haji kita sudah selesai. Ya, bisa langsung pulang ke Indonesia. Ya, bagi yang kloter pertama itu sudah persiapan pulang. Ya, biasanya 2 hari, 3 hari setelahnya udah pulang. Tapi kalau yang kloter terakhir persiapan untuk menuju ke Madinah. Ya, persiapan untuk menuju ke Madinah dulu 9 hari. Ya, baru setelah itu pulang ke tanah air. Nah, itulah kira-kira proses ibadah haji, ya, dengan tata cara haji tamattu. Ya. Apa dari pertama? Murojaah ini. Walaupun ya kebayang-bayang ya Mina itu Hendy tadi. Ini lempar jumroh ini aku tadi. Enggak bisa bayangkan tadi. Ya udah bayangkan aja udah pelan-pelan gitu ya. Ya nanti kita lihat YouTube nih. Umrah dulu ya toh, umrah dulu udah selesai umrah baru nanti ya tawaf sa'i cukur ya, boleh botak ya kan, kalau misalnya waktunya masih sebulan botak aja udah ya, nanti kan tombo juga ya kan. Ustaz kalau misalnya udah botak dari awal Ustaz ya gimana lagi, sudah takdirnya nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Ya berarti gak ada yang dicukur, ya wes selesai. Ya kan? Gak apa-apa itu. Nah, terus setelah itu kan nunggu sebulan, habis itu tanggal 8 mulai lagi pakai ikhram lagi, ya, berarti pakai ikhram itu paling lama berapa hari? 8, 9, 10. 10 itu biasanya setengah hari aja. Ya, karena apa? Karena sudah melakukan lempar jumrah aqobah atau tawaf ifadah. Antara dua pilihan itu, habis kan cukur. Itu boleh sudah lepas. Ya. Lalu kemudian setelah itu selesai ya, tanggal 8 selesai. Karena tanggal 8 nginep aja di Mina, ya. Kemudian tanggal 10 menuju ke Arafah. Arafah apa amalannya? Doa tok. Wis. Ya, doa enggak ngapa-ngapain. Ya, udah doa. Ya, dan doa paling mustajab doa di Arafah. Doa yaum Arafah. Doa adalah doa yang berada pada yaum Arafah. Ya, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mustajab, tempat mustajabnya doa, waktu mustajabnya doa terkumpul di situ. Ya, tapi pas momen 9 Dzulhijjah saja. Ya, setelah itu tanggal 10, 11, 12 di Arafah kosong lagi. Ya, makanya di Arafah itu tempat yang ramainya setahun sekali. Ya, dan momen mustajabnya doa pas tanggal 9 itu aja. Ya, pas tanggal 9 itu aja. Ya. Lalu kemudian setelah itu ya, udah doa apa aja diulang-ulang. Makanya ya bikin catatan itu aja tadi, bikin catatan gitu.
doa, ya. Kemudian setelah itu kita menuju ke Muzdalifah, ya, nginep di sana. Jadi nginepnya itu di Muzdalifah, tidurnya di Muzdalifah, istirahat, ya, jamak takhir di sana. Ya, mendengarkan khutbah lah. Biasanya kan ada khutbah Arafah. Itu setiap tahun ganti-gantian imamnya. Ya, kalau tahun lalu itu Syekh Mahir Al-Mu'aikli, ya, itu Imam Masjidil Haram, ya. Nggak tahu tahun ini siapa, belum tahu. Atau misalnya di maktab masing-masing itu ada yang khutbah biasanya ustadz-ustadznya gitu. Karena nggak dengar biasanya kan jauh. Arafah itu kan luas banget. Ya. Lalu kemudian mabit di Muzdalifah, ya, nginep, kemudian sholat subuh di sana, berdoa. Setelah sholat subuh itu amalannya berdoa sampai kalau bisa sampai suruk. Ya, sebagaimana Nabi berdoa di sana. Lalu kemudian setelah itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah ada 4 amalan. Apa saya tadi? Lempar jumroh Aqobah. Nah, jadi Aqobah itu kubro, yang besar gitu ya. Jadi satu aja yang dilempar, jadi nggak semuanya, satu aja. Ya, kemudian yang kedua apa? Tawaf ifadhah, persainya. Ya, kan rukun haji itu ada berapa sih? Rukun haji itu ada berapa? 4. Ya, ihram, tawaf, sa'i, wukuf. Ah, ini berbeda dengan umroh. Rukun umroh cuma 3. Ihram, tawaf, sa'i. Nggak ada wukuf. Ah, makanya urutannya adalah wukuf dulu. Tanggal 9 itu wukuf dulu. Baru nanti tanggal 10-nya itu tawaf sama sa'i. Ah, ihramnya kan duluan, sudah. Ihramnya tanggal 8 itu tadi. Ya, ihram untuk haji maksudnya. Ya, jadi udah selesai 4 rukun itu. 4 rukun selesai berarti ibadahnya sudah selesai, sah. Ya, adapun yang lain-lain itu sifatnya ada yang wajib, seperti mabit di Muzdalifah itu wajib. Kemudian mabit di Mina, melempar jumroh, itu sifatnya wajib semua. Ya, artinya apa? Kalau rukun ketika tidak dilakukan maka ibadahnya nggak sah. Harus diulang. Ya. Seperti kasus-kasus yang tadi itu. Sa'i dapat 2 habis itu pulang ke hotel. Itu apa? Gimana itu? Harus diulang sa'inya. Ya, harus diulang sa'inya karena itu rukun. Ya. Walaupun sudah tahallul, diulang dari awal. Ya, diulang dari awal. Karena itu adalah rukun. Lalu kemudian kalau yang wajib-wajib tadi, ya seperti mabit di Muzdalifah, kemudian apa lagi? Ya, lempar jumroh, ya. Nah, itu semuanya adalah wajib. Kalau tidak dilakukan, maka dia bayar dam. Ya, konsekuensinya bayar dam. Bisa ditutup dengan yang lain. Misalnya dia tidak melakukannya. Ya. Adapun yang sunnah-sunnah, ya, yang sunnah-sunnah, ketika tidak dilakukan maka dia tidak wajib bayar dam, juga tidak mendapatkan dosa. Tapi kekurangan fadilah itu aja. Ya. Nah, jadi itu ada konsekuensinya dari setiap rukun, wajib dan sunnah. Lalu kemudian, ya, pada tanggal 10 itu sudah selesai, ya, sudah selesai tawaf ifadhah, kemudian lempar jumrah sudah, cukur. Ya, kan itu rambut sudah tumbuh tuh. Kalau misalnya botak misalnya di pas umroh, itu kan rambut sudah tumbuh tuh. Nah, itu tinggal cukur habis lagi. Ya, ataupun mungkin ketika jaraknya berdekatan, mungkin jaraknya cuma seminggu, ya, mungkin potong pendek. Nah, nanti ketika pas tanggal 10 itu dibotakin. Ya. Kalau bisa bawa cukur sendiri, ya, karena kalau cukur sama orang di situ itu harganya 5 kali lipat. Biasanya cuma 10 real jadi 50 real. Ya, karena haji, Pak. Ya. Karena haji gitu ya. Mumpung, haji mumpung. Makanya kalau di sana itu orang banyak yang kerja cuma pas hajian, Pak. Ya, habis itu nggak kerja lagi setahun. Karena saldonya udah full. Ya. Jadi ada cerita itu tukang ojek motor itu. Ya, kan biasanya orang itu daripada jalan, ya wis yang penting naik ojek gitu. Daripada naik bus, ngantri, naik ojek kan cepat. Ya, cuma 10 menit sampai Masjidil Haram. Tapi bayarnya 500 real. Iya. Itu kalau PP 1000 real, Pak. Kalau dia sehari, itu kan ya
Bisa dapat 10 penumpang, mau lumayan tuh Pak. Ya. 10.000. Waduh. Ya, 10.000, 40 juta, Pak. Cuma sehari 40 juta. Ya, itu kan kerja sehari untuk setahun, Pak. Untuk kehidupan setahun. Ya. Masya Allah tuh. Dan laris, Pak. Laris. Karena orang butuh. Ya, orang mau nggak mau ya tetap naik. Ya. Daripada jalan jauh banget. Jalan kaki ya jauh banget. Ya walaupun ada juga yang memaksakan jalan. Nah setelah itu selesai semua dan tanggal 10 itu ya menyembelih kambing itu. Menyembelih hewan yang kita sembelih karena tamatu ya, bayar dam sukron itu tadi. Lalu kemudian tanggal 11 amalannya hanya lempar jumroh akobah saja. Ya itu habis zuhur waktunya. Ya jadi nggak bisa diakali Pak, habis subuh nggak bisa. Ya jadi habis zuhur. Memang teng-tengnya Pak. Nah itulah ujian itu. Ya sampai batasnya sampai maghrib. Ya batasnya sampai maghrib. Nah kayak ujian itu, ujian berat itu. Ya panas betul. Apalagi yang reguler. Ya jauh banget jalannya dan muter. Ya itu kan bukan hanya lurus-lurus saja Pak, muter. Karena untuk penertiban. Daripada chaos, daripada kemudian nanti terjadi penumpukan, itu biasanya diputer jauh muternya. Ya, padahal sebenarnya kalau melangkah deket, ya sampai ada orang petugas, maktab saya depan itu loh maktab saya. Enggak, muter, Pak. Enggak boleh tetap peraturan. Ya. Nah sekarang apalagi masuk tambah ketat Pak. Ya saya itu setiap hari dapat WA. Ya. La hajja bila tasri, gak boleh haji tanpa tasri, harus tasri. Ya tasri itu izin masuk haji gitu loh. Ya kalau kita model kita visanya gitu loh. Ya harus pakai visa haji. Ya. Nah itu terkait tentang manasik haji. Nah sekarang pembahasan terakhir adalah pembahasan inti kita bahwasanya Padang Arafah itu miniatur Padang Mahsyar. Dari sisi apa? Ya yang pertama. Ya, dari sisi berkumpulnya dalam satu tempat. Berkumpulnya orang dalam satu tempat. Dalam jumlah banyak. Jarang loh, orang bisa berkumpul 4 juta orang ya. 2 sampai 4 juta orang dalam satu tempat, Pak. Jarang banget. Ya. Berpakaian dengan pakaian yang sama. Nanti kita di Padang Mahsyar, kita semua tidak berpakaian, Pak. Nggak pakai alas kaki, nggak bersunat. Ustaz nanti lihat-lihatan gimana? Nggak kepikiran. Nanti lihat-lihatan. Ya itu sudah nggak kepikiran. Ya. Nah itu kita terlalu berkhayal. Kita terlalu berkhayal itu. Ya nggak bakal kepikiran. Nah itu jadi samanya dalam segi itu. Ya berkumpul di tempat yang sama. Berpakaian dengan pakaian yang sama. Nah itu bedanya kalau di Arafah pakai ihram. Kalau nanti pada Mahsyar tidak berpakaian. Dalam artian itu kan satu seragam. Ya ini yang berpakaian putih-putih aja. Ini nggak berpakaian kan seragam gitu. Ya kemudian kesamaan yang berikutnya adalah tidak mengenal kasta Pak. Sama raja. Ya, kalaupun Raja Salman ikut atau Presiden ya Pak Prabowo ikut haji, tetap pakai ihram Pak. Ya, pakai ihramnya juga putih. Nggak mungkin biru Pak. Nggak mungkin merah, nggak mungkin sudah. Putih juga sama. Ya, jadi tidak dibeda-bedakan. Miskin, kaya, hitam, putih, ya berkulit hitam, berkulit putih, semuanya sama. Ya, dan itulah nanti yang akan kita alami di Padang Mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli kita kulit apapun, dari bangsa manapun, dari suku apapun. Tidak peduli, Pak. Ya, kaya atau miskin. Yang bisa membedakan kita hanya masalah ketakwaan saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun perbedaannya nanti di Padang Mahsyar ya
tidak ada harapan lagi, Pak. Kalau di Padang Arafah masih ada harapan untuk kita bertobat lagi, untuk kita melakukan amalan tambahan. Ya, setelah itu kan selesai. Setelah itu kita melaksanakan amalan-amalan lagi, masih ada harapan menambah amal soleh. Tapi nanti di Padang Arafah nggak bisa. Ya, Padang Mahsyar nggak bisa. Kita hanya nunggu saja. Ya, mau amal soleh udah tutup, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itu yang kemudian harus menjadi perhatian ya bagi kita semua ya. Kemudian dalam keadaan fisik dan suasana. Ya. Kalau di Arafah jamaah haji itu berkumpul di bawah terik matahari. Nanti juga demikian. Ya, hanya saja bedanya kalau di Arafah bisa milih. Ada yang di bawah terik matahari, bisa di dalam AC, bisa di dalam tenda. Tapi di Padang Mahsyar nggak bisa milih. Nggak bisa, Pak. Matahari sangat dekat sekali. Ya, dan itu yang hanya bisa membedakan kita, hanya amal soleh kita. Ya, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada orang yang karena dengan amal soleh yang banyak, yang berkualitas, sehingga dia tidak tenggelam dengan keringatnya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu kemudian tujuan, ya, tujuan dan konsekuensi di Padang Arafah, ya jamaah haji itu berkumpul untuk melaksanakan ibadah wukuf, salah satu rukun haji. Bahkan itu rukun terbesarnya ibadah haji. Momen untuk berdoa, bertaubat, ya, memohon ampun kepada Allah. Ya. Adapun di Padang Mahsyar semua orang dikumpulkan oleh Allah dari berbagai zaman. Zaman Nabi Adam, ya, nabi-nabi setelahnya sampai zaman akhir zaman Nabi Muhammad SAW, ya, termasuk kita di dalamnya, dikumpulkan untuk dihisab. Nah, jadi itu perbedaannya. Ya, jadi dikumpulkan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperhitungkan amal perbuatannya semasa hidup. Ya, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu harapan dan pilihan. Ya. Nah, kalau di Arafah jamaah haji untuk masih punya harapan untuk mohon ampun, untuk beramal, nambah amal soleh gitu ya, kalau masih panjang umur. Ya, memperbaiki diri lah. Ya. Adapun di Padang Mahsyar tidak ada lagi usaha, tidak ada lagi pilihan. Ya. Karena saat itu manusia hanya menunggu putusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, imma surga ataupun neraka. Ya. Nah, jadi itulah beberapa hal ya tentang bahwasanya hari Arafah itu bisa dikatakan miniatur, tapi bukan sepenuhnya. Ya, hanya sebagian kecilnya miniatur Padang Mahsyar. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tadamuna fi ru'yatih." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian akan melihat bulan. Dalam artian, para ulama mengatakan ini adalah persamaan antara melihat dengan melihat. Bukan berarti Allah seperti bulan, tidak. Tapi, kata Rasulullah SAW, kita melihatnya tanpa berdesak-desakan. Kita akan melihat Allah sebagaimana kita melihat bulan. Ya, gimana sih kalau kita sekarang melihat bulan? Ada nggak desak-desakan? Enggak. Semua orang melihat di tempatnya masing-masing, bisa lihat. Tidak berdesak-desakan. Begitu juga lah kita nanti akan melihat Allah demikian. Ru'ya birru'ya. Ya. Ini kan menunjukkan bahwasanya miniatur ya kita untuk bisa nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan, ya, dikasih contoh, dikasih permisalan sebagaimana kita melihat bulan. Ya. Begitu juga ketika di Arafah, ya, dikasih sedikit gambaran walaupun tidak sama sepenuhnya sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, dari sisi kesamaan dan perbedaan. Ya, dari sisi kesamaannya ya nanti
Itu keseragaman tadi. Ya, sama-sama pakaiannya putih, ya ini sama-sama nggak pakaian. Ya, kemudian berkumpul dalam satu tempat. Ya. Kemudian tidak ada bedanya. Tidak ada lagi kasta di situ. Ya, itu persamaannya. Tidak ada lagi kasta kaya, miskin, semuanya berkumpul satu. Kulit hitam, kulit putih. Nggak ada lagi pilih-pilihan, nggak ada. Ya, walaupun tentunya ada perbedaan seperti tadi. Ya, kita sebutkan bahwasanya masih ada harapan. Kalau di Padang Arafah, kalau di Padang Mahsyar nggak ada lagi harapan. Ya, nggak ada lagi pilihan, nggak ada lagi agar kita nanti bisa berusaha kembali, tidak bisa. Itu kalau di Padang Mahsyar. Ya, kemudian momennya, tujuannya, bahwasanya kalau di Padang Arafah itu untuk ya menunaikan rukun haji, bahkan rukun haji yang terbesar. Adapun nanti di Padang Mahsyar apa? Tujuannya satu, apa itu? Hisab. Ya, tinggal menunggu saja. Ya. Kemudian dalam keadaan fisik suasananya. Ya, kalau di Padang Arafah masih bisa milih. Di bawah terik matahari secara langsung atau ya bisa milih tempatnya. Nah, kalau di Padang Mahsyar nggak bisa. Semuanya berada pada titik di mana matahari dekat sekali. Yang membedakan nanti adalah amalannya. Ya, ima dia akan banjir dengan keringatnya, tertimbun dengan keringatnya, ya, tenggelam dengan keringatnya, atau ya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah 4 poin yang sudah kita sampaikan ya pada kajian kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya minimal gambaran lah. Ya, semoga Allah panggil kita ya untuk menjadi hamba-hamba yang bisa melaksanakan ibadah haji, ya rukun Islam yang kelima. Ya, semoga Allah SWT mudahkan semua urusan kita, ya, sehingga dari sini kita bisa tahu ternyata haji itu sangat penting sekali. Ternyata haji itu penuh dengan pengorbanan. Ternyata haji itu banyak sekali ya kejadian-kejadian yang mungkin di luar ekspektasi kita, ya. Perlunya ilmu segala macam. Ya, barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab jika ada yang ditanyakan. Silakan. Ada Ustaz pertanyaan dari jamaah. Nah, jika sudah daftar haji reguler, namun perkiraan berangkat masih lama, kurang lebih 2045, tapi memiliki rumah lebih dari 1, apakah wajib dijual dan mendaftar haji Fureda atau ONH+? Nah, barakallahu fikum, ya, itu 2045, ya itu Indonesia emas, Pak. Katanya kan gitu ya. Menuju Indonesia emas itu 2045. Ya, sedangkan kan kita belum tentu hidup, Pak. Walaupun Indonesia emas kan kita belum tentu emas. Ya, belum bisa tentu hidup sampai tahun itu gitu. Ya, sedangkan kemudian kita lihat lagi apakah punya rumah itu wajib. Ternyata enggak. Ya, apalagi kita sudah punya rumah yang sudah kita tempati untuk keluarga kita, ya. Kalau saran saya tetap dijual saja. Ya, tetap dijual, daftar yang cepat. Ya. Karena kita tidak tahu umur, Pak. Barangkali nanti setelah haji dapat rezeki lagi, bisa beli rumah lagi. Ya, dan itu sudah banyak kejadian seperti itu. Ya. Cuma kadang kita kurang iman, Pak. Kurang iman. Itu aja. Ya. Karena tidak ada ceritanya. Ya, orang haji habis itu pulang miskin. Ya, enggak ada, Pak. Ya. Justru orang, Masya Allah ya, setelah haji Allah bukakan pintu-pintu yang awalnya enggak terkira. Baik itu dari pintu dunianya ataupun pintu-pintu kebaikan. Bisa jadi dibukakan pintu hidayah untuk keluarganya. Bisa jadi dibukakan pintu-pintu rezeki untuk yang lainnya. Ya, itu enggak 1, 2, Pak. Dan itu banyak banget. Hanya saja kita yakin atau tidak, itu saja. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita yakin ya bahwasanya harta adalah titipan bukan milik kita, ya. Dan kita punya hak, Pak, untuk menggunakan harta kita. Kita punya hak untuk menggunakan harta kita, pengorbanan kita untuk akhirat kita. Ya, kan kita udah capek, Pak, bekerja udah puluhan tahun,
Masa iya sih kita nggak pengen menyenangkan diri kita untuk pergi ke melihat Ka'bah gitu. Pergi ke Baitullah. Ustaz, tapi kan nanti gimana? Ini kan saya menyiapkan untuk anak-anak saya. Udah, jangan pikirkan itu. Ya, anak-anak kita tuh bisa nyari sendiri, Pak. Untuk urusan dunia anak kita tuh gak disuruh pun nyari dia. Urusan makan nyari dia. Urusan tempat tinggal bakal nyari. Tugas kita aja menyiapkan akhiratnya, pendidikannya, agamanya. Ya, karena itu yang susah tuh. Kalau nggak disiapkan sejak kecil susah. Nanti dewasa jarang tuh. Yang mau nyari ngaji, yang mau nyari akhirat itu jarang. Tapi kalau urusan dunia nggak perlu kita pikirkan. Kecuali kalau kita sudah berlebih segala macam, akhirnya kita kasih aset, apa itu tidak ada masalah. Ya, tapi ini posisinya adalah pilihan gitu loh. Ya, posisinya pilihan antara untuk diri kita sendiri, ya, untuk kebaikan akhirat kita, ya, ataupun kita kemudian meninggalkan untuk anak-anak kita, sedangkan kita yang sudah berjuang kemudian kita nggak haji, nggak umroh gitu. Ya, perlulah kita mengasihani diri kita karena kita yang butuh amal soleh yang banyak, ya. Karena belum tentu juga ketika anak kita tinggali dengan peninggalan kita itu, habis itu digunakan, ya, habis itu rukun-rukun, habis itu ya kita nggak tahu. Ya, wallahu a'lam. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ya, tetap prioritaskan ya kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Allah akan ganti dengan pintu-pintu yang lain yang banyak sekali. Ya, kuncinya adalah satu, yakin karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Waktu mengantar famili hajian kemarin, saya melihat ada seremonial adzan dan iqomah, Ustaz, ketika mau berangkat, Ustaz. Apakah itu ada syariatnya? Allah alam ya, saya belum tahu khusus gitu ya, belum tahu secara khusus dalilnya. Ya, apa namanya, kan namanya ibadah kan butuh dalil. Ya, berarti kan kita nggak boleh ibadah kalau tanpa dalil. Ya, seperti tadi di kajian subuh itu, Ustadz, apa namanya, sekarang kan di awal 10 Dzulhijjah ini kan disyariatkan untuk takbir mutlak. Ya, takbir mutlak itu kapan saja, di pasar, di jalan, di mana aja. Saya lihat banyak orang yang nggak takbir, Ustaz. Ya, maksudnya sunat takbir ini seperti asing gitu. Kenapa nggak kita hidupkan aja sejak awal Dzulhijjah setiap habis sholat? Ya, wah, masalahnya Pak itu butuh dalil. Masalahnya yang namanya mutlak ya mutlak. Nah ini kok kita ikat dengan sholat, ya itu kan butuh dalil Pak, saya bilang gitu. Ya, lagi-lagi nggak bisa kita inovasi, nggak bisa. Walaupun niatnya baik atau tidak? Baik untuk mensiarkan masalah takbir tadi. Ya, saya bilang, nah kan butuh dalil Pak. Nanti kalau bid'ah ya kita repot. Ya, kita yang memulai ternyata bid'ah, ya dosa, saya bilang. Ya, akhirnya ya begitu. Sama dengan adzan dan iqomat gitu ya. Baik itu seperti seremonial ibadah haji, ya, berangkat ataupun ya saat di kuburan segala macam itu, saya sampai sekarang belum mengetahui dalilnya. Wallahu taala alam. Kalaupun nanti ada, saya tahu dalilnya, ya, dan itu sahih, ya insya Allah kita amalkan. Ya, tapi selagi saya belum tahu, ya saya wallahu alam. Ya selama ini belum tahu. Wallahu alam. Baik, dari ruangan barangkali ada yang mau ditanyakan jemaah. Ada yang mau bertanya? Oke, ada dua, Ustaz. Silakan. Jangan tanya ya, Ustaz, tata cara haji koboi gimana? Jangan. Sekarang nggak boleh sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kadang kita itu, bukan kadang ya, kita itu harus mengetahui secara clear sesuatu itu, Pak Ustaz. Ya. Ketika kita clear, pikiran kita dan jiwa kita itu menuju ke sana. Nah ini saya belum clear masalah di padang mahsyar itu, Pak Ustaz ya. Tadi kan kayak padang mahsyar kan sebetulnya itu bagian dari hari akhirat ya, Pak Ustaz. Berarti kan dimensinya udah lain dengan kondisi sekarang. Iya. Nah, bisa nggak ada keterangan atau gambaran lebih clear seperti apa keadaan di sana, Pak Ustaz ya? Nunggu sampai ada yang bilang
ribuan tahun atau seperti apa. Kan kalau nunggu lama itu kan pasti ada rasa haus gitu, Pak Ustadz ya. Bosan lapar, gitu ya. Bosan, stres gitu kan. Nah, itu harus clear Pak Ustadz ya. Iya. Sehingga orang itu percayanya itu benar bahwa Anda akan ke sana gitu loh. Jadi gak boleh keterangannya tuh gak boleh sepotong-sepotong. Bisa nggak ada gambaran yang utuh dan clear dan kita bisa menjangkaunya sekarang gitu loh. Iya. Sehingga kita tuh benar-benar kita ke sana gitu loh. Kayak gitu. Terima kasih, Bos. Ya, barakallahu fiik. Ya, kalau secara utuh ya penjelasannya butuh kajian khusus. Butuh kajian khusus ya tentang itu karena itu fase hari akhir. Ya, hari akhir itu kan panjang. Mulai gerbangnya adalah kematian, ya, barzakh. Baru setelah itu adalah kebangkitan. Ya, kebangkitan itu kan nanti macam-macam lagi. Ya, di padang mahsyar itu nanti juga ada hisab segala macam. Nanti kondisinya ya kita semuanya haus. Nah, nanti di situ ada telaga. Ya, orang-orang yang haus itu nanti di situ ada telaga. Makanya kalau kita mengikuti sunnah, tenang, kita bisa minum di telaga itu. Ya, kita bertauhid, ya istiqomah sampai mati, kita akan minum di telaga itu dan tidak akan haus lama-lamanya. Ini secara singkat aja. Tapi kalau kita ya dai Islam, kemudian kita dai istiqomah, kita berbuat dosa kepada Allah SWT, berbuat syirik kepada Allah, kita diharamkan minum di situ. Ya, dan kita akan mendapatkan adab. Nah, intinya hal gaib ya. Kalau hal gaib itu memang tidak bisa kita istilahnya cerna dengan atau bandingkan dengan yang ada di dunia ya. Baik itu nanti Ustaz nunggunya kan berapa ribu tahun, nanti kita bosan segala macam, itu memang tidak bisa. Ya, dibandingkan dengan urusan-urusan di dunia, ya itu kita tidak tahu kaifiahnya, bagaimananya. Ya. Tapi ala kulli hal itu adalah perkara yang gaib. Ya, kita hanya menceritakan apa yang sudah ada dalilnya. Kita nggak bisa melampaui itu. Kita nggak bisa melampaui itu. Ya, kalau kita melampaui itu kita terlalu berlebihan dan itu tidak boleh. Ya, insya Allah lah ada waktu nanti kita akan bahas khusus ya tentang perjalanan akhirat. Ya, perjalanan akhirat. Tapi yang ngeri Pak sebenarnya. Ya itu Masya Allah itu ya. Ya kita siap atau tidak siap ya harus siap sebenarnya. Ya karena kita semuanya menuju ke sana. Mungkin sekarang kita nggak punya bayangan Pak. Tapi ada waktunya pasti kita akan mengalami itu. Ya wallahu alam kapan. Bisa jadi ya Bapak duluan baru saya. Ya atau saya terakhir Bapak duluan. Udah. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Bismillah. Ketika kita berdoa dari zuhur sampai maghrib, itu apakah ya itu yang ada pertanyaan pertama, apakah benar-benar mengangkat terus menerus, mengangkat tangan terus menerus, atau kalau pegal itu bagaimana gitu kan? Iya. Terus kedua, berdoanya itu kan banyak, apa aja bisa kita doa gitu kan? Nah kalau misalkan kita takutnya lupa dengan redaksi doa-doa itu kan bisa kita catat, gitu ya. Itu boleh kita bawa catatan atau mungkin apakah boleh minta bantuan ChatGPT misalkan untuk nyusun doanya gitu? Iya. Apakah diperbolehkan seperti itu? Nah, barakallahu fiik. Nah, apakah terus mengangkat tangan dari zuhur sampai maghrib? Ya nggak harus. Iya, nggak harus. Misalnya setiap 10 menit, pegel turun. Habis itu tanpa ngangkat tangan. Ya Allah, ya. Istighfar dulu, ya. Salawat dulu, Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad, ya. Istirahat dulu nggak apa-apa. Jadi itu fleksibel sebenarnya. Ya, kemudian apakah boleh bawa catatan? Boleh, nggak ada masalah. Itu bukan ujian kok. Ya, maksudnya bukan ujian semester. Kalau ujian semester kan dilarang tuh, nggak boleh bawa catatan. Ya, di DO sama. Ya, tapi kalau di situ boleh. Ya, misalnya minta ChatGPT, susunkan doa, gitu ya, doa terbaik. Ya, nggak apa-apa. Ya, atau sudah bawa dari rumah. Ya, catat sendiri. Ya, nggak harus kemudian juga berbahasa Arab, nggak harus. Ya, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya, ya Allah doakan
saya mendoakan ini, saya fulan semoga ini gitu. Doa diri untuk diri sendiri, ya Allah berikanlah kelancaran rezeki, berikanlah umur panjang, berikanlah ini, berikanlah gitu aja gak apa-apa. Ya, udah habis Ustaz, ulang lagi. Ya. Sampai maghrib. Ya. Ustaz kadang sampai ngantuk-ngantuk. Ya nggak apa-apa. Karena itu momen. Belum tentu terulang lagi. Ya, itu momen. Nah, makanya udah kalau bisa itu matikan handphone, maksudnya internetnya dimatikan, udah fokus. Kalau misalnya catatannya di handphone nggak apa-apa, tapi internetnya dimatikan, ya fokus untuk melihat itu. Nanti kalau internetnya dihidupkan kan tang ting sibuk, ya tang ting itu gitu ya, sibuk lagi itu, ya apalagi nanti ya apa namanya bikin konten ya agak susah juga itu ya guys di TikTok live TikTok misalnya guys ya kita lagi doa Arafah nih siapa yang request doa nih gitu ya gue bosen nih gitu kan ngangkat tangan mulu gitu ya jangan gitu udah itu ibadah kita dengan Allah momen-momen terbaik untuk kita bersendirian dengan Allah SWT ya momen yang ya jarang terulang. Ya, kalaupun terulang ya dalam waktu yang lama. Ya, hari di mana tanggal 9 bulan Dzulhijjah kita berada di Arafah. Coba bayangkan itu. Ya, itu momen yang sangat langka sekali. Kita berada di jutaan manusia. Ya. Itu Masya Allah ya. Dulu kita belum pernah membayangkan itu. Ya, tapi ada saatnya Allah berikan itu. Ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk doa fleksibel ya fleksibel. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang lain silakan. Ustaz mau nanya kalau kita misalkan waktu sa'i itu kentut itu gimana Ustaz? Apakah kita batal atau gimana Ustaz? Oh yang iya. pertama. Terus kedua kalau misalkan waktu umroh kita batalkan orang tua badal itu gimana Ustaz? Nah, barakallahu fik. Yang pertama untuk sa'i kemudian kentut, apakah sa'inya batal ataukah harus wudhu kemudian ngulang dari awal? Tidak. Yang disyaratkan suci hanya tawaf saja. Yang disyaratkan suci hanya tawaf. Sampai sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Habis itu setelah itu ya mohon maaf buang angin tidak ada jadi masalah. Walaupun kemudian nggak wudhu lagi nggak apa-apa sampai selesai, ya tidak ada masalah. Ustaz, tapi kalau wudhu ya nggak apa-apa lebih afdol, ya. Tapi kalau misalnya nggak kuat, ya sedangkan ya perut kembung, ya sudah nggak apa-apa, ya dikeluarkan saja, gitu ya. Maksudnya dikentutkan saja. Kadang ada orang yang nahan kentut itu bahaya, pulang-pulang kembung, sakit, ya jangan. Ya, karena belum tahu ilmunya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi boleh ya. Lalu kemudian yang kedua, kalau membadalkan orang tua ketika umroh, ya maka boleh asalkan yang membadalkan sudah pernah umroh untuk dirinya. Begitu juga haji, yang membadalkan haji sudah pernah haji. Ya, jadi jangan sampai ada madhab ya rapel. Ya, 1 orang 5 orang, 1 orang badal 5 orang, nah itu bahaya. Ya makanya ini sangat sering terjadi orang-orang yang hanya sekedar nyari uang, badal haji harganya 5 juta, tapi 1 orang bisa membadalkan 10 orang, lumayan tuh dapat 50 juta. Ya tapi 10 orang yang dibadalkan, nah itu kan tidak boleh. Ya jadi 1 kepala berarti ya 1 orang. Ya jadi seperti itu. Jadi syaratnya harus sudah umroh dulu kalau umroh, kalau haji ya harus haji dulu, sudah haji dulu. Ya baru bisa membadalkan. Ya dan ini hadisnya sahih ya, hadis Subrumah ya tentang masalah badal. Ya barakallahu fikum. Apa masih diizinkan pertanyaan Ustaz? Oh ya silakan. Pertanyaan Ustaz, kita tahu bahwasanya tadi di melontar jumroh itu sangat berat perjalanannya juga crowdednya Ustaz. Iya. Apakah ada keringanan bagi orang tua untuk diwakilkan Ustadz
Dan jika ada keringanan untuk orang tua, apakah juga ada batasan-batasan lain untuk diwakilkan ke orang lain yang selain orang tua, Ustaz? Nah, iya, kalau melontar jumroh bisa diwakilkan. Terlebih untuk yang sepuh atau ibu hamil ataupun orang-orang yang tidak mampu lah melakukan perjalanan itu, perjalanan jauh, karena itu lumayan tuh, capek banget. Ya, tapi ya kalau orang sehat ya nggak boleh. Ya, nggak boleh diwakilkan. Tapi kalau ada udzur seperti orang sepuh, ya, dan hamil, ya, ataupun orang-orang yang lemah, ya, fisiknya, walaupun belum sepuh, maka dibatalkan. Dalam artian boleh diwakilkan oleh anaknya, bisa jadi, atau oleh temannya yang satu rombongan, ya. Jadi temannya nanti melemparkan. Berarti berapa dia melemparkan? Untuk dirinya dia sama orang lain itu. Berarti 21 tambah 21. Ya, 2 kali. Ya. Jadi boleh. Yang enggak boleh diwakilkan itu wukuf. Ya. Wakilkan dong wukuf. Anak lagi koma nih, enggak bisa. Enggak bisa. Ya, wukuf enggak bisa. Harus dibopong sana. Makanya ambulan itu semua sana. Ya, orang-orang koma yang di rumah sakit itu pas. Kalau yang lain nggak ada masalah. Ya, nggak mabit di Musdalifah, kemudian setelah habis habis wukuf itu kembali lagi ke rumah sakit, nggak ada masalah. Yang penting wukufnya itu. Ya, yang penting wukufnya itu. Kalau yang kayak mabit, lempar jumrah itu kan bisa dam. Ya, apalagi orang yang koma kan. Gak ada masalah. Uzur itu. Uzur syar'i. Tapi kalau pas wukufnya gak bisa. Adapun yang lain bisa. Ya, masih ada keringanan lah, ada celah lah. Ya. Itu untuk, itulah kebaikan Islam. Ya, itulah hikmah indahnya Islam, itu ya. Dalam mengatur tatanan sosial ini. Ya. Terutama dari ibadah haji itu sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Jadi hukumnya boleh, ya. Cukup Ustadz karena sudah jam 11 Ustadz. Baik, siap. Barakallahu fikum, semoga kajian kita bermanfaat, ya. Semoga mungkin sekarang kita membayangkan semoga nanti bulan Idul Hijjah berikutnya kita ada di sana, ya. Ada di sana, ya bisa wukuf, ya, insyaallah. Ya, kalau sekarang kita di sini ya berarti kita lagi nggak haji nih. Ya, tapi insyaallah kalau nggak tahun ini, tahun depan. Kalau nggak tahun depan ya tahun depannya lagi. Ya, insyaallah. Semoga Allah panggil kita ya menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala ya di waktu yang insya Allah ya kita mampu, waktu yang terbaik. Yakinlah bahwasanya Allah pasti menakdirkan sesuatu, di situ ada hikmah yang sangat banyak sekali. Tinggal bagaimana kita beriman akan hal tersebut. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada salah kata, kalau ada yang menyinggung dan lain sebagainya karena kekurangan ilmu dan kebodohan kita, ya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan kepada panitia, kepada takmir Mushola Al-Ghaffar, kepada para jamaah yang sudah meluangkan waktu untuk kita ngaji bareng. Semoga ini dicatat menjadi amal jariah, amal soleh, terutama di hari-hari terbaik sepanjang masa ini. Ya, semoga ini menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harga 1 porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini.